Sehingga yang muslimir mengarang kita mengajak kalau berpanjangan kaki ini kita bawa sholat fardu. Bawa sholat fardu kita boleh jemaah karena sholat fardu boleh jemaah. Yang pertama yang akan kita bahas ini adalah bawa sholat zuhur. Bawa sholat zuhur. Pada salah satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Mahdurah radhiyallahu anhu. Abu Mahdurah radhiyallahu termasuk salah satu tokoh amanah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Bilal, Abdullah bin Maktum, termasuk juga ketua amanah Rasulullah Abu Mahdurah. Caritan Abu Mahdurah itu sangat unik sampai menjadi diangkat sebagai tokoh amanah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Lampau sampurna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil membebaskan kota Makkah Al-Mukarramah dari orang-orang kafir Quraisy. Kemudian seampun itu banyak dari orang-orang kafir Quraisy masuk Islam, termasuk di antara Abu Mahdurah. Karena itu masuk Islam, dan Abu Mahdurah itu sekitar muda di waktu itu. Sehingga sampun perang Fathu Makkah Rasulullah melanjutkan ke perang Hunain. Ketika di tengah-tengah perjalanan dalam perang Hunain itu beda orang kasana pemuda kan itu setiap Sayyidina Bilal ada ngecek juga ada ngecek juga ada dekat suara Sayyidina Bilal sampai agung dekat Sayyidina Bilal ketika ada. Akhirnya dilaporkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kalau anak ke Rasulullah Sirrujud, Rasulullah itu ada inisiatif sekasana itu epatan ada untuk situ. Epatan ada untuk situ sampai sekasana orang sekasana kita itu Abu Mahdurah. Ternyata Abu Mahdurah ketika ada anak suara sebagus sehingga waktu itu langsung ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia diucap bulan-bulan diucap Rasulullah 3 kali sampai itu Rasulullah barakallahu fi moga-moga Allah apa yang berkata subhanallah langsung tunduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung Rasulullah diajarkan adab. Waktu itu Rasulullah itu ada di Masjidil Haram. Ini kan Abu Mahdurah salah satu tokoh adat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Mahdurah itu Rasulullah adalah awal waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afullah. Secara keseluruhan waktu masyarakat itu begitulah jika itu mana dilakukan waktu pertama dan itu akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
ketika mata area itu ampun dari nakunaan aja kabel, maka itu ampun masuk pokok sholat dulu. Jadi seampunlah mengsir Ramadan dari anak-anak. Maknanya, kita itu mana pas lolos mata area di tengah-tengah kolom panjang dan kita masuk pokok sholat dulu. Mana di ampun mengsir aja kabel ditandai timur berjenjang-jenjangan, maka kita masuk pokok sholat dulu. Mereka pertama, akhir dari sholat zuhur kapan? Ketika jam berjenjang perkara dan itu akan pada. Orang misalnya, kalau panjenengan berdiri lapangan, kemudian kita tanyakan pereng itu orangnya sangat maka ketika jenggojenan perengka itu kategor kan itu orangnya sangat terlebih selebihkan itu jenggojenan bukan istiwa sangat terlebih sakoni maka itu nonton akhir dari sholat dulu. Ketika itu buat sholat dulu mana dibuat sholat dilaksanakan di antara dua sholat dulu dilaksanakan di antara dua waktu kantor maka sholat dulu itu dikatakan ada jika itu dilaksanakan ego Syekh Nawawi Al-Albani mandi dah pokoknya sholat dulu sampai andi membotol. Syekh Nawawi Al-Albani kitab saja itu menjelaskan bahwasanya sholat dulu itu andi membotol. Botol yang pertama waktu fadilah. Waktu fadilah. Kenapa? Saya maksud waktu fadilah. Jika itu ketika sholat itu dilakoni di waktu fadilah itu, maka pahalanya itu lebih sempurna dan lebih banyak. Karena dilakoni waktu sempurna waktu fadilah. Kapan kan itu waktu fadilah? Katakan mana dikira-kirakan kalau hitung dikira-kirakan kalau jam itu dari adzan sampai sajam. Dari adzan sajam kan itu waktu fadilah. Jadi mana mungkin sholat zuhur setengah 12 maka waktu fadilah itu sampai setengah 2. Ketika belum panjenengan ala sholat zuhur di antara jam setengah 12 sampai setengah 2 maka kalau panjenengan berarti ala sholat zuhur waktu fadilah maka tidak pahalanya lebih sempurna. Nikah pertama. Kemudian sekali kedua adalah waktu ikhtiyari. Waktu ikhtiyari. Kenapa? Jika kita sekocak waktu ikhtiyari, waktu sekelima epele sampul berpanjenengan kangkui alasan sholat saampuna waktu fadilah. Kan itu juga waktunya sajam dari setengah 1 sampai setengah 2. Itu nyaman waktu ikhtiyari. Waktu ikhtiyari, waktu sekelima saampuna waktu fadilah. Makanya waktu ikhtiyari saja dari setengah 1 sampai setengah 2. Kemudian jika itu sinamullah pada waktu sholat zuhur nyaman waktu jawaz
Baktona jawas, bakto kenging kul panjenengan ala sholat dan tidak hukum makruh. Nika sing nomor. Sing nomor 4 yang dikaito bakto waktu hurma, bakto tahrim, bakto sing kalima ulun panjenengan haram kaantui mengakhirkan sholat dan kasih bakto sekiranya bakto gula tak cocok ala kondisi sholat zuhur. Jadi misalnya adil asar kalian maghrib dan kalau panjangan huruf ala sholat zuhur asa tapi itu termasuk doa berarti kenapa asa dan juga termasuk sholat ada tapi hanya mana istri dosa tentang asa itu tentang dinamakan sholat ada tapi dosa kenapa? Karena tidak mentakhir sholat kita sampai ada satu dokter sehingga imam dokter juga tak cocok bagi ala sholat zuhur. Ala sholat zuhur kalau paling cepat betul oleh lagu ini memang ini. Jadi mana ini ampun deklarasi malam ini pas hutan berarti ihram ini apa sakit deki ada tetap sholat itu selama kata pokok itu untuk penasah rokaat dan itu tetap dinamakan sholat akhir. Kenapa maksudnya? Misalnya sebelum pokok orang sarapan ahli duhur Allah oleh sarapan ada azan. Maka sholat zuhur kan itu ampun dikatakan sholat zuhur adaan bukan qadaan. Tapi itu dosa. Karena itu sebenarnya doktor hurma, doktor sekarang. Kemudian sebenarnya pada doktor darurat, doktor sedarurat. Yang kita itu akhir dari doktor sholat zuhur ketika perkara sehingga ketika sholat lalu hilang maka dia berserah misalnya maka dia reviewing head dan ternyata ketika ada orang yang mandi atau ada orang sahabat jam ternyata headnya bersih. Kemudian dokter 15 menit kali kau dokter kaki mandi asal suci mandi kibadah kaki ala sholat misalnya maka kali itu dimana dokter darurat dokter sekali maka ini dokter itu laksana di sholat zuhur ketika mandi perkara ini ketika sholat hilang maka dibilang maka dimana dokter darurat sinuman etika itu dokter wudhu itu khusus kaki orang sehat sholat zuhur dia akhir. Jadi ketika pada orang yang itu menjamak sholat zuhur dekat sholat asar maka sholat asar itu nyaman dokter wudhu dokter sekat 5 kalau panjenengan ala sholat zuhur kalau berjamak akhir karena bersama bulan